Hanifah Regina NIM 14014210113. Langsung bahasa Walisina dengan NIM 14014211021. Resti Astria dengan NIM 14014211034. Dari Triirda Solihin dengan NIM 53014211076. Universitas Negeri Semarang adalah universitas yang berwawasan konservasi yang memiliki visi menjadi universitas yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Konservasi berasal dari conservation yang terdiri atas kata kon dan servar yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya namun secara bijaksana. Konservasi sendiri memiliki arti yaitu upaya untuk melindungi, mengawetkan, serta memanfaatkan secara lestari terhadap nilai dan karakter, seni dan budaya, serta sumber daya alam yang berwawasan ramah lingkungan untuk menjaga kesinambungan kehidupan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Tujuan pendidikan konservasi yaitu untuk mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh siswa atau anak-anak yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi telah mendeklarasi sebagai Universitas Konservasi dengan mengeluarkan Peraturan Rektor UNES Nomor 27 Tahun 2012 tentang tata kelola kampus berbasis konservasi. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 pada pasal 8 disebutkan bahwa spirit konservasi ditopang oleh 3 pilar, yaitu yang pertama nilai karakter, seni budaya, dan yang terakhir sumber daya alam dan lingkungan. Implementasi serta analisis berdampak atau tidaknya pilar sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama, sistem transportasi internal kampus Universitas Negeri Semarang. Upaya menetapkan standar clean energy diwujudkan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Transportasi Internal Kampus Universitas Negeri Semarang. Transportasi internal kampus menggunakan mobil listrik, sepeda motor listrik, sepeda, dan berjalan kaki. Jumlah kendaraan listrik setiap unit dimonitoring dan dievaluasi melalui program peningkatan internal kampus yaitu hijau, bersih, dan sehat atau HABAT. Yang kedua, budaya berjalan kaki dan bersepeda. Budaya berjalan kaki dan bersepeda menjadi salah satu upaya kampus meminimalisir polusi. Pada masa pandemi COVID-19, berjalan kaki dan bersepeda menjadi rutinitas di lingkungan kampus karena kondisi jalan yang teduh dan jarangnya mobilitas kendaraan lainnya. Oleh karena itu, area Universitas Negeri Semarang sangat diminati dan disukai para pengunjung bersepeda sehingga jumlahnya lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi. Menurut kelompok kami, implementasi sumber daya alam dan lingkungan pada kegiatan berjalan kaki dan bersepeda sangat berdampak karena untuk meminimalisir polusi dan kondisi jalan yang teduh dan jarangnya mobilitas kendaraan. Yang ketiga, penanaman pohon. Universitas Negeri Semarang konsisten dan berkomitmen melakukan kegiatan konservasi sejak dideklarasikan sebagai Universitas Konservasi tahun 2010. Penanaman pohon sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 26 Tahun 2009 tentang gerakan penanaman pohon dilaksanakan pada akhir 8 tahun saat musim hujan tiba. Penyediaan pohon yang ditanam disiapkan dan dibantu oleh UPT Bangfasi dan Balai Sertifikasi Pembenihan Tanaman Hutan atau BSPTH dan DLHK Jateng. Menurut kelompok kami, implementasi pilar sumber daya alam dan lingkungan pada kegiatan penanaman pohon saat PPAK yang dilakukan secara virtual yang diunggah melalui aplikasi Xiaomon tersebut sangat berdampak karena dapat menumbuhkan kesadaran serta jiwa konservasi yang ada di dalam diri mahasiswa. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi pilar seni dan budaya. Salah satu pilarnya yaitu kampus berbudaya luhur yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tahun 2016 sampai tahun 2020 untuk melestarikan, mengkaji, mengimplementasi karya seni budaya dan olahraga lokal. Yang kedua, pada tahun 2021 sampai 2025 yaitu melestarikan, mengkaji, mengimplementasi karya seni dan budaya dan olahraga nasional.
Yang ketiga, 2026 sampai 2030, yaitu mempromosikan seni, budaya, dan olahraga nasional ke tingkat internasional. Yang keempat, 2031 sampai 2035, yaitu untuk menjadi destinasi eduwisata nasional. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu 2036 sampai 2040 untuk menjadi destinasi eduwisata internasional. Implementasi serta analisis berdampak atau tidaknya pilar seni dan budaya. Yang pertama, gotong royong. Implementasi nilai gotong royong tidak hanya dipraktikkan oleh pengelola universitas, mahasiswa dalam kegiatan pengenalan program akademik dan kehidupan kampus atau PPAK, juga telah mempraktikkan semangat gotong royong. Salah satu bentuknya adalah melakukan paper mob. Tulisan atau gambar yang ditampilkan dalam paper mob hanya mungkin berhasil ditampilkan jika ada kerjasama yang kooperatif oleh seluruh peserta. Menurut kelompok kami, implementasi pilar seni dan budaya pada kegiatan paper mob yang dilakukan saat PPAK sangat berdampak karena melatih kerjasama atau gotong royong antara peserta satu dengan peserta lainnya. Yang kedua, kesetiakawanan. Di Universitas Negeri Semarang, kesetiakawanan telah dilaksanakan menjadi bagian dari kultur yang diamini secara bersama-sama atau kolektif. Namun, untuk memantapkan hal itu, UNES menerbitkan aturan dan membentuk unit kerja khusus agar kegiatan nilai kesetiakawanan dapat dilaksanakan secara rapi, berkelanjutan, serta membawa dampak yang besar. Salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga amil zakat infak dan sedekah LASIS. Pada tahun 2014, lembaga ini dibentuk untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah dosen, karyawan, mahasiswa, dan warga sekitar UNES untuk disalurkan pada penerima yang tepat. Menurut kelompok kami, implementasi pilar seni dan budaya pada kegiatan lembaga amil zakat infak dan sedekah atau LASIS sangat berdampak karena dapat membantu mahasiswa dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. 3. Kamis berbahasa Jawa. Untuk melestarikan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, UNES menerbitkan himbauan agar sivitas akademika menggunakan bahasa Jawa setiap hari Kamis. Himbauan ini disampaikan melalui peraturan rektor. Yang kelima, Selasa Legen. Diskusi Selasa Legen telah mulai diadakan pada tahun 2012 dan tetap dilaksanakan setiap selapanan atau 35 hari sekali, yaitu pada Selasa Legi. Forum diskusi ini dirancang untuk mengulas persoalan yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun praktis. Contoh program kegiatan pengembangan implementasi 3 pilar konservasi UNES dengan memanfaatkan pengembangan teknologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu gelar karya secara virtual di tengah pandemi. Yang kedua, peringatan Hari Lingkungan tanggal 5 Juni tahun 2020 pada masa pandemi. Dan yang terakhir yaitu web seminar atau webinar Hari Lahir Pancasila tahun 2020. Kendala-kendala yang dihadapi UNES dalam mewujudkan konservasi tersebut antara lain. Yang pertama, mahasiswa dalam menerapkan program konservasi UNES yang meliputi 7 pilar sebagian besar masih belum memiliki kepedulian dalam keterlibatannya terhadap program konservasi UNES. Yang kedua, kurang terlibatnya mahasiswa dalam hal merawat tanaman yang berada di sekitaran kampus UNES, sehingga perawatan tanaman lebih sering dilakukan oleh petugas kebersihan kampus. Yang ketiga, masih rendahnya kepedulian mahasiswa dalam memungut sampah di sekitar halaman kampus UNES untuk dibuang di tempat sampah yang telah disediakan. Yang keempat, mahasiswa UNES dalam pilar pengelolaan limbah juga belum terlihat antusias yang tinggi terhadap kegiatan pelatihan pemuatan pupuk organik yang diselenggarakan oleh UNES. Yang kelima, belum adanya kawasan kampus bebas asap rokok. Yang keenam, kurangnya sumber daya finansial untuk melakukan kegiatan konservasi. Yang ketujuh, borosnya penggunaan listrik. 8. Kurangnya komitmen pihak kampus dalam pengoptimalan kebijakan-kebijakan untuk menyukseskan kampus konservasi. Dari video di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan menjadi peran penting dalam peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia suatu bangsa. Pendidikan konservasi adalah pendidikan yang mengharapkan adanya perubahan tingkah laku, sikap, dan cara berpikir, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya. Implementasi konservasi juga dibutuhkan karena berfungsi untuk melaksanakan dan merealisasikan program konservasi yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan.
Mengingat batasan dan cakupan konservasi, paling tidak terdapat 4 nilai yang terkandung di dalam konsep konservasi, yaitu menanam, memanfaatkan, melestarikan, dan mempelajari. Namun di UNES sendiri masih banyak mahasiswa yang belum bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam konservasi tersebut dengan baik, sehingga menjadi sebuah kendala bagi UNES itu sendiri untuk mewujudkan konservasi. Sehingga dari pihak UNES harus menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menangani permasalahan tersebut.